Halo guys, Bang Jack di sini. Coba deh kalian lihat ini. Gue punya 2 botol sambal. Yang satu desainnya kece, keren, estetik, elegan, tapi ribet banget ngeluarin sausnya. Yang satunya biasa aja sih tampilannya, tapi satu klik langsung keluar. Nah, ini nih yang bakal jadi analogi perfect buat materi course kedua kita hari ini. So, di video sebelumnya, kita udah bahas basic-basic UI UX-nya kan? Nah, sekarang waktunya deep dive. Jujur aja nih guys, gue sering banget dapet DM kayak gini. Bang Jack, gue masih bingung bedain UI sama UX. Prakteknya gimana sih? Nah, makanya di course kedua ini, kita bakalan bedah tuntas dengan contoh-contoh yang real yang kalian sering temui sehari-hari. Trust me, setelah video ini, kalian bakal langsung klik dan nggak bingung lagi. Jadi, sebelum kita lanjut ke contoh-contoh yang lebih seru, let me break it down dulu. UI atau User Interface itu basically semua yang kalian lihat dan sentuh. Mulai warna, font, button, icon, layout, pokoknya semua visual elements. Sedangkan UX atau User Experience itu gimana perasaan kalian pakai produk itu. Mudah nggak? Nyaman nggak? Frustasi nggak? Gampangnya kayak gini nih. UI itu kayak penampilan seseorang. UX itu kepribadiannya. Lo bisa aja jatuh cinta sama orang yang good looking. Tapi kalau personality-nya toxic, pasti nggak bertahan lama kan? Nah, tau nggak kenapa Instagram itu adiktif banget? Bukan cuma karena UI-nya yang sleek loh. Lihat nih, UI-nya memang clean, minimalis, tapi UX-nya, mereka udah riset behavioral psychology. Kayak bagian infinite scroll-nya. Jadi, lo nggak pernah nemuin ending. Scroll terus ke bawah sampai nggak pernah berhenti. Yang kedua, pull to refresh-nya. Kayak slot mesin yang bikin penasaran konten apa yang akan update. Kemudian, ada stories di atas yang menciptakan FOMO effect. Dan ada double tap to like yang sangat satisfying ketika ada pencet. Ini bukan kebetulan guys. Setiap micro interaction-nya itu calculated banget, yang bikin lo betah scrolling berjam-jam. Tapi di sisi lain, pernah nggak sih kalian ngerasa overwhelmed pas buka Instagram atau malah insecure? Nah, itu juga bagian dari UX. Oke, gue mau kasih kalian beberapa contoh yang bisa langsung kalian observe. Yang pertama, UI buruk tapi UX-nya baik. Contohnya kayak Reddit yang lama. Tampilan kayak website tahun 2000-an, tapi functionality-nya mantep banget. User yang udah kenal lama malah prefer simple karena cepat dan gak ribet. Yang kedua, ada UI bagus tapi UX buruk. Pernah nggak download aplikasi yang desainnya wow banget, tapi pas dipakai loadingnya lama, tombolnya kecil, menunya bikin bingung. Nah, itu dia. Kemudian ada UI dan UX sama-sama bagus. Kayak contohnya Spotify. Clean interface-nya, intuitive navigation-nya, dan user experience-nya smooth banget. Dari onboarding sampai daily use-nya, everything just works. Nah, yang terakhir nih, ada UI dan UX sama-sama buruk. Kayak botol sambal yang... nggak ada yang kayak gini sih biasanya. Kalau kedua-duanya buruk, biasanya produknya udah mati duluan sih. Tapi, tau nggak sih guys, sometimes yang namanya good UX itu subjektif banget. Contohnya nih, nyokap gue, dia lebih suka WhatsApp daripada Telegram. Padahal fitur Telegram jauh lebih lengkap dan UI-nya lebih modern. Kenapa? Karena dia udah familiar, udah nyaman, udah hafal peletakan menu-menunya. Buat dia, WhatsApp sama dengan good UX. Meskipun secara objektif, Telegram mungkin lebih advance. Ini ngajarin kita bahwa good UX itu bukan cuma soal best practice atau latest trend, tapi soal memahami pengguna lebih dalam. Dan ini yang bikin gue passionate banget sama UX design. Because at the end of the day, kita nggak cuma bikin interface aja. Kita bikin experience yang bisa improve quality of life-nya orang. Alright guys, sebelum kita tutup, gue mau kasih kalian beberapa tips praktikal yang bisa kalian apply right now. Untuk UI, konsistensi adalah kuncinya. Gunakan font yang sama, warna palet yang sama, dan jarak yang sama. Kontras yang cukup kuat buat readability. Kemudian, responsif di semua device. Nah, untuk UX,
Berpikir seperti kamu adalah pengguna, bukan sebagai desainer. Tes di segalanya, jangan cuma mengandalkan asumsi aja. Less is more, setiap elemen harus ada purpose-nya. Dan yang paling penting, observe everything around you. Setiap produk yang kalian pakai, dari opening pintu mobil sampai buka aplikasi, itu semua ada design thinking-nya. Mulai sekarang, jadilah observer. Alright guys, itu adalah penutup untuk course kita yang kedua. Jadi ingat ya, UI itu yang kalian lihat, UX itu yang kalian rasain. Keduanya sama-sama penting, tapi dengan roles yang berbeda. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya. Di video selanjutnya, kita bakal bahas design thinking proses yang bikin mind blowing. Rita calls, peace out.